Enggak, ini kesalahan bangku. Parah bener. Lu ngapain? Tapi sama aja. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel yang belum rame atau masih sepi-sepiannya. Tapi ngomong-ngomong, video-video yang kemarin lumayan loh. Lumayan jelek kalau iya, lumayan jelek kalau Enggak, tapi benar, tapi maksudnya iya. video yang kemarin yang udah kita tag video terus kita upload tuh exposure-nya lumayan. Ada 100 orang yang nonton per video. Iya. Berarti kan kalau misal dikumpulin di satu lapangan futsal nih 100 orang, ya. kalau nontonin videonya rame, boy. Iya, itu udah 2 futsal 20 tim. 20 tim. 20 tim lu baris di lapangan tuh rame. 100 orang udah ya. Udah lumayan lah buat awal-awal yang channel masih sepi-sepiannya begini lah. Nah, tapi kita mau ngubah nama YouTube kita nih. Karena mau lebih baik lagi ke depannya, langkah baik kita merubah channel YouTube kita. Oke? Ngerubah apa ya namanya, kita kan kerja sama tim ya. Nah. Jadi ibaratnya itu nanti Timnya paling ya ganti-ganti lah. Kameramennya siapa? Editor siapa? Yang mau aja sih. Ya, yang mau aja. Ya mudah-mudahan kedepannya doain aja channel ini akan lebih berkembang lebih baik lagi. Yang nonton nanti komen Nah. kekurangannya apa. Nah. Kalau bisa ya subrek lah, subrek. Ya. Soek. Pokoknya jangan di like, jangan di komen, jangan di subscribe, nonton dulu dari awal sampai Nah. akhir. Itu kata-kata gua always. Boleh. Nonton dari awal sampai akhir baru lu tentuin lu mau suka apa enggak, mau lu subscribe apa enggak, itu terserah lu semua. Oke. Nah, BTW kita di sini kita mau ngomongin konten baru nih. Konten baru kita adalah namanya Resah Tapi Mendesak. Resah tapi mendesak. Salah. Tadi apa sih briefingnya, gimana sih? Konten kita yang baru itu adalah resah tapi gelisah. Gitu kurang lebih. Jadi di konten yang baru ini kita mau mengungkapkan unek-unek kita ya. Mau ngomongin sesuatu yang belum pernah diomongin lah ibarat kata. Banyak sebenarnya orang-orang tuh tertekan dan orang-orang tuh gimana ya? Pada ngomongin ini sebenarnya iya nggak sih kayak gini? Bener, ini sebenarnya enggak nggak sih begini? Yang bener tuh iya apa enggak apa iya? Apaan sih? Enggak, tapi gini. Soalnya biasanya nih bisa di kumpulan suatu tongkrongan itu biasanya ngomongin hal-hal seperti itu. Nah, selanjutnya tema yang bakal kita bahas adalah orang-orang tuh masih percaya yang namanya mitos. 2020 masih percaya aja sama mitos. Aduh, men. Gila. Ini tahun 2020. 2020 itu kalau kata Kok teman gue 2020 sih anjing? 2020 yang benar. Tapi kalau misalnya di dalam bahasa Inggris biasanya itu lebih disimpelin. Jadi 2020 Iya. bermaksudnya adalah 2020. 20 enggak garing udah. Ayo. Freak aja. Nah, yang pertama nih, ya kan di dalam biasanya itu di dalam mitos-mitos apa ya? Mitos-mitos yang beredar dalam kalangan masyarakat itu banyak yang suka ngomong, banyak yang suka ngomongin, banyak yang suka ini bener gak sih kalau kita ngelakuin ini tuh bakalan kayak gini, ini bener gak sih kalau kita ngelakuin hal yang begini adanya dampaknya bakalan begini. Nah, ini kita bakal ngomongin di konten kita yang kali ini. Benar. Oke, yang pertama nih, The first mitos and ya itulah pokoknya. ngomong apa sih anjing? Orang atau wanita yang nyapunya kurang bersih pasti cowoknya berewokan. Coba tanggapan. Coba. Cewek nih yang nyapunya nggak bersih cowoknya berewokan. Coba. Sebenarnya apa ya, kayak aneh sih. Ya. Aneh lah, maksudnya kenapa ada mitos seperti itu? Nah. Sekarang hubungannya apa sama real life atau kejadian nyata? Kejadian yang sering terjadi gitu. Sekarang nih seandainya orang nyapu, ya kan? Orang nyapu nih. Nggak bersih, ya kan? Ya nyapu lagi lah. Kan iya, maksudnya kan pasti. nyapu lagi. Nyapu Tapi lagi. kan maksudnya mitosnya adalah orang cewek nggak nyapu, nggak bersih, nanti dapat cowok yang berewokan atau dapat suami yang berewokan. Justru Emang gini deh, emang lo cewek nggak mau cowok lu berewokan Berewokan. modelannya kayak Jian Malik, lu nggak mau? kayak Jen Malik, lu bayangin. Kayak siapa lagi? Enggak, satu lagi apa lagi? Jian kebalik. Enggak Nggak ada freak ngehe.
Enggak ini, apalagi sih? Ada lagi satu lagi siapa? Coba contohin. Coba yang brewokan. Coba nih, cewek-cewek. Lu yang brewokan siapa yang bagus yang cowok? Si bewok, bego. Si bewok tukang bakso, coba lu bayangin. Enggak, itu beda Beda. Itu bukan mukanya doang yang brewokan. Nanti kita tampilin fotonya di sini lah. Iya, kurang lebih sama bakso-baksonya. Nanti kita bandingin antara Jen Malik yang brewokan sama si bewok yang brewokan. Enggak, tapi gua nggak habis pikir loh sama mitos yang satu ini. Nah, makanya. Soalnya apa ya? Ya lu bayangin aja sih, maksudnya nggak ada nyambung-nyambungnya pisan. Iyalah, cewek nih nyapu kok nggak bersih, cowoknya itu bakalan brewokan. Zaman sekarang justru tuh cewek tuh pengennya cowoknya yang brewokan. Iya, katanya tuh lebih ada karismatika tersendiri. Nah, apa ya? Katanya orang karena cewek-cewek sih. Itu yang menurut gue yang cowok ya. Katanya sih yang brewokan itu lebih berwibawa, lebih cool gitu. Kalau menurut gue sih bukan, ya cool berwibawa boleh lah, cuman kalau ada brewok tuh jadi kalau pas megang tuh kayak beli apalagi kalau habis olahraga ya kan ada di brewoknya di keringet. Ada bulir-bulir keringet gitu. Tapi yang namanya kriteria cewek tuh iya sih masing-masing sih beda-beda sih kan, standarisasinya. Kalau misalnya lu nggak mau yang brewokan, kalau lu nggak mau yang jenggotan, masa harus nyapu yang bersih? Nah, terus setiap hari. Setahu gua nih kalau lu nyapu mau sebersih apapun kalau belum dipel nggak bakal bersih rumah. Nah, bener gitu. Dia lu nyapu nih, lu sapu sampai pojok-pojok ada lu kumpulin, kalau nggak lu pel buat apa? Iya. Cuma bener. Itu seharusnya dilakukan. Nah, anjay. bukan jangan ntar gue disangka merubah mitos, nggak boleh. Ntar gue disangka merubah mitos, nggak boleh. Kalau menurut pendapat kita sih seperti itu kurang lebih. Pendapat kita yang ya sebenarnya nggak penting-penting amat sih yang buat didengerin. Ya mau didengerin. Tapi ini keresahan kita. Keresahan yang pengen kita coba curahkan. Kenapa sih harus percaya kalau nyapu nggak bersih itu bagi seorang wanita ya? Cowoknya itu bakalan berewokan. Itu tadi keresahannya kurang lebih. Jadi yang kedua, mitos yang kedua ini adalah kalau misalnya duduk di depan pintu, cewek atau cowok nggak sih, cuy? Ini buat semua kalangan apa cewek lagi? Buat cewek. Oh, jadi buat cewek yang duduk di depan pintu biasanya. Katanya orang-orang sesuai mitos ini adalah nggak jadi dilamar. Misalnya dia udah pacaran nih, terus balik lagi gitu ya. Oh, jadi kayak lamarannya seret gitu ya, nggak datang lamarannya apa gimana? Atau masih kalau di online tuh relay. Oh, relay siapa sih? Relay goblok. Maaf. Sorry. Kok relay beda cerita. Maaf. Iya, itu jadinya ngedelay. Iya, jadi tuh kalau bagi seorang wanita nih katanya nih, kalau duduk di depan pintu itu nggak bagus. Karena nanti lamarannya lama. Ngedelay Terus kayak gitu. Nah, itu menurut gua itu nggak bakal, maksudnya itu nggak bakal kejadian gara-gara itu juga. Kalau misal kejadian lah nggak jadi lamaran gara-gara si ceweknya itu duduk di depan pintu. Nah, yang jadi gue pertanyaan, duduk di depan pintu mana, Cok? Pintu kamar ada? Enggak. Gua bisa bilang kalau misalnya dia berhasil kalau dia depan duduk pintu selingkuhannya dia. Depan duduk pintu sebelum kedua. Maksudnya gini. Kan dia duduk di depan pintu. Tapi duduknya di depan pintu selingkuhannya dia. Itu pasti nggak dilamar, bener gak? Iyalah, soalnya dia duduk di depan pintu selingkuhannya. Nah, itu baru, ngerti. ya kan? Iya, nah, tapi kalau misalnya dia duduk di depan pintu di dekat rumahnya atau di kamarnya, itu apa kolerasinya? Apa hubungannya sama nggak jadi dilamar? Pas tahu nih cowoknya nih, cewek lu duduk di depan pintu nih. Udah lah, masih malah jadi gue lamar. Itu apa hubungannya? Iya, masalah emang nih kalau misalnya gue sebagai cowok ya, terus gue dapet chat misalnya kayak gitu atau dapat kabar kayak gitu, ya bodo amat anjir masalahnya. Nah tiba-tiba lu ping, iya saya lagi ngapain, lagi duduk depan pintu, yaudah nggak jadi apa apa gitu loh begitu. Iya, ini udah mesen gaun, udah mesen segala. Emang lamar pakai gaun? Ya maksud gua kan udah mau begituan lah maksud gua. Gaun buat apa? Terus tiba-tiba cuman gara-gara ngomong aku lagi duduk depan pintu, nggak jadi aku lama. Nggak mungkin begitu anjir. Masa diputusin? Iya, masih tiba-tiba langsung yaudah kita nggak jadi lamaran, kita nggak jadi nikahan, langsung
Kat, gara-gara kamu duduk di depan pintu. Iya, kita selesai. Udah sampai sini. Nggak bakal ada. Orang yang masih percaya lagi gituan. Oi. Terus tiba-tiba ceweknya ngeposting di snap WA, di snapgram, aku diputusin gara-gara aku duduk depan pintu. Udah lucu coy, gara-gara. Tapi itu belum ada sih. Belum ada. Belum ada. Sih, Gua belum kedengeran. Belum nemuin di kontak WA gue itu hampir ada sekitar ratusan orang yang udah nikah itu banyak dan gak bakal gue nemuin dan sampai sekarang belum nemuin nih. Tiba-tiba masang snap WA ataupun snapgram gitu ngomong gue gak jadi nikah gara-gara gue ngomong sama cowok gue sama calon gue depan pintu. Nggak ada. Udah lu catat nggak ada kayak gitu. Iya. Pokoknya intinya tuh yang pertama tadi gak bakal kejadian. Yang kedua juga nggak bakal kejadian. Yang ketiga nggak bakal kejadian lagi. Enggak, pokoknya intinya adalah ini nih, dua mitos ini. Dua mitos yang barusan kita jangan kamu percayai. Jangan langsung main. Oh ya nggak boleh tuh mitos. Ini kenapa kita jadi marah-marah sih anjing? Emosi. Sebenarnya. Jadi keringetan gitu. Ke bawah situasi. Jadinya jadi kayak gini. Batuk gua. Tadi kita udah ngebahas yang pertama apa sih? Yang pertama itu tentang yang seorang wanita kalau nyapu nggak bersih itu bakal dapet cowoknya berewokan. Tadi kita udah bahas. Tadi udah dibahas tentang keresahannya apa segala macam. Udah. Terus yang kedua, the second the second your sleep. Iya. Second maksudnya gue banyak gaya aja sih. Yang kedua itu mitosnya tentang seorang wanita yang duduk di depan pintu. Lamarannya bakalan lama. Kalau misalnya nanti dilamar, nggak bakal jadi, cancel, delay. Nah, mitos yang ketiga apa? Seorang Piran, coba. Apa ya? Yang biasa itu ini gue resah nih sama mitos yang dimana orang hamil, ya. Nah itu sering banget tuh. Nah sering banget gak sih? Sering banget, sumpah. Orang hamil, terus ketika dia ngeliat suatu hal yang entah itu aneh, entah itu jelek entah itu yang enggak jelek enggak aneh, tetap aja pasti ngomong amit-amit. Itu apa sih? Itu apa gitu loh maksudnya? ada kejadian dikit. Ada kejadian dikit. Katanya kalau kata orang konon beredarnya kalau misalnya gitu biar nggak terjadi apa-apa sama bayinya. Iya katanya sih. Katanya kayak gitu. Nah, karena apa yang si ibu yang lagi hamil ini lakuin itu bakal berdampak ke dalam janinnya sendiri atau ke bayinya sendiri itu. Tapi itu kan ibaratnya menurut mitos ya atau kepercayaan orang-orang dulu, nenek moyang kita. Maksud gua gini loh. Ini tuh tahun 2020, masih tahun 2020, men. Gila. 2020. Lu masih percaya sama yang namanya gituan? Masih percaya amit-amit? Tinggal diganti anjir dari amit-amit. Lu ganti apa coba? Imut-imut. Iya, gitu. Ada kejadian? Imut-imut. Ada kejadian lagi? Imut-imut. Nah, tapi iya jadi ibaratnya nanti itu doa buat anaknya. Ketika lahir jadi imut. Nah, itu coba bisa dilakuin buat ibu-ibu atau mama-mama muda ya kan yang lagi tekdung. Nah, lu mana? Yang lagi lahiran atau yang lagi hamil. Coba diganti kata amit-amit itu jadi imut-imut. Siapa tahu nantinya. Tapi lu jadi aneh sih gitu. Enggak sih, maksudnya malah bagus lah. Kalau misalnya omongan ada bagus. Maksudnya kan biasanya kata orang kan omongan itu adalah doa kan. Nah, imut-imut berarti nanti anaknya yang keluar bakal jadi imut. Amin. Mudah-mudahan yang nonton video ini jangan lupa pokoknya ditonton, di-like. Ntar anaknya pasti imut-imut. Amin. Promosi. Nah, terus tapi kesan gue gini, gue tuh kenapa ya? Kenapa maksudnya gue ngomongin kesan yang poin ketiga ini adalah karena pada dasarnya adalah ketika anaknya nanti lahir nih brojol nih, nanti kalau udah gedenya bukan ngikutin apa kejadian nanti kejadian yang kemarin ibunya lihat. Iya, nggak bakal mungkin anjir. Ya nanti anaknya lahir ngikutin ya kelakuan anak sama bapaknya, anak sama bapaknya, ibu sama bapaknya. Karena buah jatuh nggak bakal jauh dari pohonnya. Nah kayak gitu. Yang namanya anak lahir pasti sifatnya nggak jauh dari bapak sama emaknya. Nggak mungkin sifatnya tuh bakalan ngedeketin atau bakalan sama apa yang kejadian sebelumnya. Yang pernah dilihat sama ibunya. Nggak bakal mungkin anjir. Gue kesel jadinya. Gue juga. Contohnya nih misalkan ada orang lewat ya kan mukanya rada-rada gimana gitu terus ibunya ngomong amit-amit terus pas anaknya lahir tiba-tiba anaknya lewat
anaknya ngelakuin hal yang sama orang yang tadi lewat itu nggak bakal mungkin. Enggak, tapi dan itu juga coy. bisa apa ya? Bisa mengundang kemarahan yang yang lihat orang, itu. Misalnya ada orang, mohon maaf nih, ibaratnya fisiknya nggak terlalu bagus gitu kan. Ada kekurangan dalam fisiknya lah. Terus ketika ibunya ngelihat orang itu, terus dia bilang amit-amit, misalnya suaranya kenceng. Nanti kan orang yang lewat itu pasti bakalan gondok dong, nanti dong. Itu namanya sih mama barbar sih menurut gue. Nggak mungkin amit-amit. Nggak gitu juga Cek, pasti dalam hati Cek amit-amit gitu. Enggak, tapi kan ibaratnya misalnya keceplosan atau amit-amit, tapi pelan tapi kedengeran sama itunya, seenggaknya kan, tapi jadinya gimana ya? Ya, itu bakal nimbulin yang namanya doa dari orang yang lewat tadi itu buat yang hamil itu. Kalau misalkan kedengeran takutnya nanti ya nih, misalkan nih dia ngomong amit-amit, gua denger amit nggak tuh takutnya ngomongin ngedoain yang lagi hamil itu kayak gitu, doain yang jelek-jelek gimana? Nah, coba deh dipikir pakai otak. coba udah diganti itu tadi yang saya bilang. Amit-amit jadi Imut-imut. Nah, coba diganti jadi imut-imut, bagus. Bentuk ibu-ibu ngomong budaya kayak saya bilang kan. Itu dia. Mungkin tadi. itu kita bahasan dari kita ya. Udah banyak juga sih poin ketiga. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas lagi, mitos-mitos atau kepercayaan dari leluhur yang pengen kita bahas. Cuma di konten resah tapi gelisah ini gitu. Sayang. Sayang. Ya udahlah, kalau misalnya kayak gini terus caranya kita malah ngomel-ngomel doang. Iya. Capek juga. Jangan malah kebawa emosi, kebawa situasi yang ada nanti baper, ngomel-ngomel. Ibarat kata di konten ini sudah cukup lah basa-basinya. Ya kalau misalnya ada yang maksudnya nggak seneng dengan konten ini, jangan tonton lah, ngapain ditonton? Masalahnya kalau nggak seneng ya udah skip gitu intinya. intinya. Pokoknya ngeliat muka kita berdua nih, nggak seneng masuk. Udah skip aja, tapi jangan masuk break. Sama aja harus nonton. Tapi kan kalau lu subscribe atau subrek atau itulah semuanya. Sulawesi. Nah, terus ya itu nggak perlu nonton video. Iya. Intinya kalau yang suka ya di like, di komen, jangan lupa kira-kira kita bakal ngebahas apa lagi ke depannya yang lebih bagus benar. gitu loh. Coba dong komentar di kolom komentar. Biasain kalau komentarnya YouTube-nya Atta Halilintar. Jangan. YouTube Om Deddy. Intinya gitu aja. Bahasan kita untuk konten kali ini, konten resah dan gelisah. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.